Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Muhammad Iqbal dari 12 IPA 3. Di sini 30 menit ke depan kita akan berbicara bersama kakak kelas yang hebat ini. Halo Kak, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah kabar saya baik. Dan untuk Kak Sabrina yang di rumah gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai ke acaranya nih, kita lebih baik perkenalkan dulu kali ya Kak. Nah untuk Kak Zeana, boleh diperkenalkan diri? Halo semuanya, aku Zana, aku tahun lulusnya tahun 2021. Hai semua, aku Alisha, biasanya dipanggil Ali. Aku juga lulusan 2021 tapi jurusan IPS. Kalau Ziana IPA. Oke, untuk Kak Sabrina, boleh memperkenalkan diri Kak? Hai, aku Sabrina dari angkatan 2021 juga. Aku jurusan IPA lanjut ke IPS. Yang sukses dia sukses. Oke nih Kak, kita langsung aja kali ya ke sesi Q&A-nya aja. Boleh. Bagaimana sih Kak perasaan Kakak saat lulus masuk PTN? Kalau aku sendiri, waktu pertama kali buka pengumuman SBM itu sendiri, aku perasaannya seneng banget, nangis juga, langsung meluk orang tua. Seneng lah, karena udah belajar dari sekian lama, akhirnya dapet PTN juga. Kalau ini aku agak cerita sedikit ya. Iya Kak. Jadi waktu itu aku mau buka pengumuman SBM itu kayak aku nggak pernah mau yang namanya buka pengumuman itu Iya sendiri. bener banget, kayak rasanya kaget gitu guys. Iya, aku tuh nggak, maksudnya aku nggak mau bareng orang tua, maksudnya aku nggak mau ditemenin, aku maunya sendiri tuh kalau buka pengumuman, biar Iya. aku kayak kalau sedih ya sedih dulu sendiri, kalau seneng kayak baru nanti loncat-loncat lah gimana lah gitu. Nah waktu itu waktu pengumuman SBMPTN aku buka kan lewat laptop, terus abis itu aku kan harus nge-type nomor peserta sama tanggal lahir kalau nggak salah. Iya benar. Nah, pas aku type itu nggak bisa. Nah, akhirnya aku mikir, oh mungkin webnya kali full atau gimana. Akhirnya aku buka pakai web lain, nggak bisa juga. Akhirnya aku, ya mau nggak mau aku manggil bapak aku kan. Terus aku panggil, Pak ini kayaknya nggak lolos deh, ini gimana sih? Gitu-gitu. Udah agak-agak nahan nangis juga sih sebenarnya, cuman masih bingung. Terus habis itu aku pasti selalu nyiapin record gitulah buat nge-record reaction aku gitu buat kan. kenang-kenangan gitu kan. Terus habis itu pas aku lagi nge-type kayak ini kok nggak bisa ya, terus akhirnya gantian bapak aku yang kayak nge-type ini kok nggak bisa ya, dan ternyata kayak bapak aku juga yakin aja aku nggak lolos SBM gitu. Terus habis itu ya udah deh, tiba-tiba aja ganti screennya kayak langsung tok, terus aku kayak ini apa gitu, terus bapak aku juga kayak ini apa mbak gitu. Akhirnya kita scroll, tulisannya kayak selamat diterima SBMPTN 2021. Nah aku keterima di pilihan kedua, itu Universitas Brawijaya waktu itu, dan sampai sekarang sih maksudnya aku ambil tuh. Iya Bu. Untuk Kak Sabrina gimana perasaannya saat terima di PTN gitu? Aku beda nih dari Zena sama Ali kan, mereka berdua dari UTBK, sedangkan aku nggak diterima di UTBK, dan itu tuh sedih banget sih sebenarnya, cuman aku nggak nangis gitu, baru malamnya sih nangis sebenarnya. Jadi pas simaknya itu aku gimana ya, aku nggak berekspektasi. Jadi pas udah pada buka pengumuman bla bla bla, aku bahkan nggak main HP selama 2 hari untuk nunggu simak, karena aku nggak mau kayak terpengaruh gitu otak aku ngeliat orang-orang udah pada keterima PTN gitu-gitu ya, aku gimana jadi ngedown aja. Terus menurut aku yang di pikiran aku tuh yang terjadi, jadi kalau misalnya aku mikir kayak aduh gue bisa nih kayak gini-gini lihat orang lain gitu, jadinya takutnya terpengaruh juga gitu loh. Nah terus akhirnya pas aku aku belum buka nih, jadi tuh bahkan 2 jam habis pengumuman aku masih kayak nonton film gitu-gitu. Terus aku baru nih udah kayak ada strength-nya buat buka, dan aku agak mikir aduh udah agak lost hope nih. Terus pas buka tiba-tiba selamat gitu diterima. Terus aku kayak bingung dong, aku jujur nggak ngerasa apa-apa, kayak numb gitu yang aduh ini apaan sih, ini bener nggak sih, apa gue di prank UI nih. Terus akhirnya aku buka, aku refresh terus kayak bener-bener ternyata beneran keterima gitu. Jadi ya udah, aku udah speechless, aku sujud, terus kayak aku alhamdulillah banget, aku nangis juga sih, terus langsung meluk.
ada aku waktu itu orang tua aku lagi di luar, terus pas aku kasih orang tua aku udah deh, mereka juga seneng juga gitu. Iya, tahu nggak sih? Aku ngechat ibunya Sabrina waktu itu. Waktu itu ibunya Sabrina ternyata belum tahu. Aku bilang gini, tante udah tahu belum tentang Sabrina gitu. Terus habis itu tantenya bilang kayak, apa ya Ali, Sabrina memang waktu itu tidak lolos UTBK ini. Jadi kayak dikiranya tuh aku nanya tentang Sabrina lolos UTBK apa enggak. Padahal aku udah tahu Sabrina tuh keterima SIMAK. Terus habis itu Sabrina kayak ngasih tahu aku gitu kan, kayak gue belum ngasih tahu nyokap gue ini gitu. Terus habis itu kayak, oh iya tante, aku juga aku nanya tentang UTBK ini gitu. Ya ampun, tapi iya sih kayaknya kita semua tuh kalau seneng pasti meluk orang Iya terdekat bener ya banget sih. sih kayak. Aku tuh loncat-loncat sampai kayak keluarga aku tuh nangis gitu. Terus habis itu adik aku kayak, jadi kita nanti ke Malang dong. Iya gitu. Kayak Seru deh, berasa seru. paling bahagia banget gak sih Iya Kak? pasti nanti kamu pasti ngerasain itu. Iya, bener. Amin. Oke, untuk selanjutnya nih ya Kak, bagaimana sih cara atau proses untuk diterima di PTN ini? Ya, Ziana dulu deh. Kalau aku sendiri, cara aku buat bisa dapat PTN yang ini, aku dari kelas 11 semester 2 aku udah mulai nyiapin nih apa aja sih yang pelajaran yang harus iniin. Karena aku kan jurusannya IPA, aku harus belajar MTK, bio, fisika, kan belajar nih, belajar apa semuanya. Habis itu kelas 12 semester 1 aku baru bener-bener nerusin belajar yang serius itu ya, mulai dari nyatet materi, latihan soal. Karena aku nggak bimbel kan ya, aku nyari-nyari di internet, mulai dari nonton YouTube yang pas 1 sampai pas 2, pas 3, pas 4 semuanya aku tontonin semua Sampai mata lelah gitu Iya. gitu ya Kak? Iya. Oke, untuk Kak Alvia gimana? Kalau aku, jadi aku emang dari awal tuh pengen SNM banget sih ya. Cuman waktu itu kayaknya emang aku agak salah milih univ dan jurusan mungkin ya. Mungkin univnya sih yang salah. Terus habis itu ya aku mulai naikin nilai sih. Aku usaha banget buat naikin nilai aku dari kelas 10. Cuman aku bukan tipe yang ambis ini itu gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu takutnya aku malah stres, keteteran, tugas-tugas ini itu. Nah akhirnya aku baru fokus itu sebenarnya kelas 12 semester 2. Itu baru fokus banget. Tapi kalau misalkan bimbel tuh aku mulai dari kelas 11 semester 2. Terus lanjut di bimbel yang sama waktu kelas 12, dari 12 semester 1 sampai semester 2 tuh di bimbel yang sama. Cuman aku masih banyak hangout, banyak jalan sama teman, terus refreshing lah kemana-mana, jalan-jalan, atau ya pokoknya nggak perlu lah dibikin pusing gitu kalau aku ya. Terus kelas 12 ke semester 2 itu kan aku melewati 2 pengumuman dan gagal. Ya ngedown, cuman ya yang namanya ngedown nggak boleh dibawa terlalu terlalu ngedown lah, harus ya sehari 2 hari itu nggak apa-apa, cuman habis itu lanjut lagi, memotivasi diri lagi gitu. Akhirnya aku itu kalau cabut bimbel, aku nekenin ke diri aku, kayak prinsip aku itu boleh cabut bimbel tapi habis itu lanjutin lagi tuh di rumah pelajaran yang dicabutin tuh apa, misal bahasa Inggris, aku sih gak akan pernah mau ya yang namanya cabut matematika, karena itu penting banget ya sih. Apalagi kayak materi UTBK kan agak out of context gitu ya matematikanya, jadi ya nggak boleh cabut lah kalau matematika itu. Nah ya udah, habis itu belajar, ngulang-ngulang terus ya minta disemangatin sama orang tua, sama teman-teman. Jangan, kalau lagi ngedown jangan sendiri lah pokoknya. Nyari teman, harus nyari teman buat diceritain. Oke, untuk Kak Sabrina gimana? Kalau aku gak bisa dibilang ambis juga pas SMA, apalagi kelas 10, kelas 11, aku kan ya intinya kayak salah jurusan deh, aku dipaksa gitu kan di IPA. Tapi aku ngikutin aja orang tua aku, karena aku mikir gini kayak, aduh kayaknya kalau misalnya gue ikut orang tua gue, aku nggak tahu, aku selalu percaya kalau ikut orang tua tuh bakal ada jalannya sendiri gitu loh, walaupun nanti nggak sesuai sama kita. Jadi ya udah aku yain aja.
Tapi selama itu aku nggak ambis, aku ya bisa dulu lumayan suram banget tuh di SMA kelas 10, kelas 11. Nah kelas 12 aku dan selama itu aku masih disuruh IPA gitu loh, disuruh teknik lah macem-macem. Dan itu bikin aku aduh gimana ya, dan bahkan aku masih belum tentuin aku bakal bener-bener linjur apa enggak pas aku kelas 12. Nah pas semester 2 aku juga masih bingung nih, aduh mama aku tiba-tiba pengen hukum lah, teknik lah, bla bla bla. Terus aduh, tapi dalam hati aku tuh masih kayak gue pengen ekonomi nih. Nah, akhirnya aku ya udah aku udah langsung belajar di IPS kan. Aku kan linjur, jadi aku mulai semua dari nol gitu. Jadi aku nggak pernah baca-baca juga sebelumnya. Aku ini nggak tahu sih ini kayak termasuk tips juga. Jadi kalau aku mulai dari sejarah, terus ekonomi, terus sosio, terus geo. Bukan karena itu bukan urutan aku yang aku suka juga, cuman menurut aku karena sejarah itu banyak banget yang harus di-cover. Jadi ya udah aku mulai dari situ, aku baca-baca langsung baca-baca cepet aja karena sebenarnya nggak banyak waktu juga. Terus akhirnya aku belajar teori-teori ekonomi karena aku suka juga, jadi kayak lumayan gampang juga sebenarnya. Terus sosio menurut aku karena itu mudah juga, lumayan sih. Jadi aku juga baca teori-teorinya agak last minute juga, agak last days of mau UTBK dan segala macam, dan baru geo. Nah, aku juga nggak bimbel, aku lihat dari online juga, dan paling cuma beli buku satu yang wangsit gitu. Ya udah aku belajar, dan selama itu aku juga suka disita gitu HP-nya sama mama aku. Jadi kadang aku suka bingung kan mau ngapain kalau lagi bosen banget, ya paling baca buku dan ya belajar. Malah belajar tuh jadi kayak sarana hiburan aku karena nggak ada yang mau dilakuin lagi di rumah, aku nggak boleh pergi juga. Jadi udah aku belajar gitu deh. Ya stres sih lumayan, cuman kayaknya it's ya paid off juga gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya aku menanya nih, lebih baik kita fokus ke semester 5 dulu atau kita belajar kayak untuk PTN-nya dulu tuh Kak? Gimana kalau menurut kamu? Kalau aku sendiri sih fokus dulu ya ke semester 5 karena kan nilai SNMPTN itu dari semester 1 sampai semester 5 kan. Nah, kalian tuh fokus dulu aja semester 5 baru naik kelas 12 semester 1 bener-bener fokusin ya. Kalau aku jatuhnya tuh kemarin menyeimbangi gitu, karena kalau misalkan di bimbel aku semester 5 ini juga masih belajarnya pelajaran semester 5 sih, jadi emang agak nge-boost juga nilai-nilai semester 5, tapi nggak lupa sama materi buat UTBK-nya gitu. Jadi ya sebisa mungkin sih di balance ya kalau misalkan aku. Cuman kalau misalkan emang mau buat PTN, menurut aku bukan hal yang buruk juga sih menurut aku. Cuman ya balance sih, kalau bisa tuh balance. Oke. Kalau Sabrina gimana? Iya. Jujur aku malah nggak fokus sama dua-duanya. Maksudnya aku jujur satu IPA, satu IPS. Jadi pusing banget. Jadi nggak dapet ini, nggak dapet itu. Jadi agak bingung. Makanya pas baru bener-bener kelar kelas 12 baru ambis banget. Dan selama kelas 12 ya paling ya udah kayak ngejalanin kayak biasa, belajar aja buat UAS gitu-gitu. Tapi buat untuk UTBK-nya tuh agak susah juga karena jadinya nggak fokus kemana-mana gitu loh. Aku juga orangnya agak lebih susah fokus gitu. Jadi menurut aku pas semester 5 agak nggak fokus kemana-mana, tapi lebih mentingin sekolah dulu, baru UTBK, baru kelar sekolah aku baru ambis banget gitu. Oke. Nah, untuk perasaan Kakak nih sekarang gimana nih? Merasa puas kah atau biasa saja karena hasil pekerjaan keras gitu Kak? Kan kayak merasa kayak down gitu kan pasti. Terus ada kayak biasa aja atau gimana nih Kak? Perasaannya saat Diterima di PTN atau enggak kayak prosesnya gitu nih. proses. Heeh. Gimana sih? Perasaan pas proses itu gimana ya? Aku juga bingung mau ngomong gimana. Jawabannya bingung sih. Iya, Campur aduk gitu Jawabannya nggak tuh sih? bingung karena kita menjalani proses itu dengan bingung gitu. Dengan bingung, dengan banyak emosional banget sih, karena harus, kalau aku kan jatuh bangkit gak diterima 2 kali gitu, kayak sakit banget. Jadi kalau menurut aku ya, kita nggak boleh naruh banyak harapan. Berharap boleh, tapi harus selalu realistis kalau aku. Jadi kita ngelihat chance kita tuh ada di mana sih gitu. Kalau misalkan kita yakin kita bisa di univ itu, oke, jalanin aja. Tapi kalau misalkan kita masih yang kayak kita sadar nih, kayak usaha kita belum apa-apa deh kalau misalkan mau ke univ itu, berarti kita juga harus sadar gitu. Kita nggak boleh milih univ itu, bukan nggak boleh sih, kayak
kita bisa consider another university gitu. Kalau misalnya perasaan ya bingung sih, up and down. Pas diterimanya pasti senang sih, Iya. pas diterimanya pasti senang Pas banget. prosesnya itu ya kayak Pas prosesnya campur itu aduk kayak, gitu deh. capek banget, apalagi semester 2. Kalau semester 1 sih have fun aja sih kalau aku, kayak fun banget sama teman-teman karena bimbelnya rame aku waktu itu. Ini Sabrina gimana nih? Iya. Ya Allah, aku stres doang sebenarnya. Jujur aja kayak aku aku tuh gak boleh keluar gitu kan masa pandemi, dan waktu itu tuh kakak aku sakit, jadi aku makin gak boleh keluar, dan itu lumayan stres sih. Aku ngebalance ya di antara belajar IPA, belajar IPS, ngurusin kakek aku sakit, beresin rumah. Itu susah sebenarnya, jadi lumayan mengstreskan. Terus kadang aku bahkan kalau ngerjain soal terus nggak bisa gitu, terus kayak aku kadang suka mental breakdown aja gitu, nangis kayak aduh kenapa sih. Soalnya aku dulu pernah juga mikir mau IPS ya kan, IPA IPS gitu. Jadi aku belajar dua-duanya emang kayak udah nggak tahu deh, itu jujur itu stres banget, kayak aku PO aja dapat jelek bisa nangis gitu. Intinya pokoknya udah stres deh kalau misalnya aku lagi kayak capek banget, tapi dalam prosesnya juga aku masih semangatin diri aku gitu loh, yang kayak, dan teman-teman aku dia yang kayak Ali juga gitu-gitu kayak tetap semangatin aku, orang tua aku juga masih kayak bisa gitu loh. Jadi aku juga jadi kayak termotivasi kayak aduh gue harus bisa nih, kayak orang-orang di sekitar aku percaya aku bisa, pasti aku bisa gitu. Itu deh. Gimana sih strategi kakak untuk bisa masuk PTN atau SBMPTN nih kak? Jadi kalau aku itu strateginya pasti kan di bimbel aku itu aku ikut try out, dan kalau misalkan buat kalian yang nggak ikut bimbel, kalian ikut try out aja, biasanya banyak kok try out online dan lain-lain gitu. Nah aku pasti ngeliat kayak progres aku nih kira-kira memungkinkan gak sih buat aku milih univ yang aku mau gitu. Dan sebenarnya yang penting tuh kalau aku ya, yang penting aku dapat jurusan dan aku mau di univ itu dan dapat restu dari orang tua aku pastinya kan. Ya itu sih strategi aku. Dan kalau misalkan mau SNMPTN ya emang harus dikejar banget dan kuatin di nilai semester 5, karena dilihat tuh ya dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Kayak untuk Kak Zaina gimana? Kalau aku sendiri karena aku nggak les kan, nggak bisa nanya siapa nih strateginya. Kadang aku ngikutin dari online, strategi-strategi yang ngirim nilai rapot buat SNMPTN ini ya. Terus kalau buat yang SBM, aku ngeliatin nih, karena sekolah kita kerjasama sama suatu bimbel, kan kita ngeliat tuh tryout kita dari pertama 2, 3 sama ada tryout lagi, dilihat tuh, oh ternyata nilai yang ini bisa masuk ke sini ya. Dilihat aja realistis gitu buat dapat pilihannya. Oke, untuk Kak Sabrina di rumah gimana nih untuk strategi bisa masuk PTN atau SBMPTN? Kalau untuk strateginya, karena dari awal aku juga nggak masuk list SNM atau PPKB dan macem-macem, jadi jujur aku belajar aja, dan aku lumayan idealis sih. Ya, aku pengennya univ ini dan ini doang, karena aku nggak boleh jauh-jauh juga, dan yang di Jakarta kalau nggak dapet yang ini, kalau nggak dapet yang ini ya aku harus swasta gitu loh. Jadi aku nggak punya choice gitu, aku pengen ini ya udah aku bakal kejar terus. Jadi strateginya ya aku belajar aja, lihat soal, terus online juga banyak kan sekarang soal-soal di online juga, jangan lupa latihan gitu. Oke, kan alumni itu kan juga berpengaruh juga kan kak, kayak masuk universitas ini nih, kebanyakan di sini nih. Nah, kalau misalnya kan kita memilih ke universitas yang lain, apakah itu nanti bakalan keterima atau gimana? Sebenarnya aku kurang tahu sih, cuman emang alumni ini sangat berpengaruh ya. Kayak sekolah kita kan rame banget nih di Brawijaya ya kan, atau di UPN. Nah itu tuh kayak dari tahun ke tahun pasti juga semakin banyak gak sih? Nah terus menurut aku ya jangan memilih sih, kalau misalkan pede dan mau ngambil resiko, ambil aja, pedein aja. Bisa aja kamu hokinya di situ, bisa aja ada faktor luck yang bikin kamu bisa diterima di situ. Dan jangan terlalu mengedepankan luck juga sih, kayak usahanya harus ada, karena kan pasti dilihat ya usahanya sama yang di atas dan ada nggak hasilnya beneran gitu sih. Jadi
kalau mau cari aman, cari yang udah banyak alumninya di situ. Karena menurut aku semua univ tuh bagus kok. Gitu. Kayak untuk Kak Zaina gimana? Sama juga sih. Karena kalau faktor alumni itu kan untuk buat SNMPTN ya. Kalau SBM kan tergantung nilai kita. Kita harus cari tahu aja banyak kemana nih alumninya. Tapi kalau kalian pede, percaya diri, nilai kalian tinggi, ya bismillah aja, siapa tahu kan masuk. Why not dicoba? Oke, untuk Kak Sabrina gimana nih Kak menurutnya? Kalau misalnya SNM itu gitu kan aku nggak ngerti juga kan, aku udah dari awal nggak ikut. Cuman aku mau nambahin aja sih, mungkin faktor luck tuh banget ya. Aku bilang kalau misalnya kalian ngelihat orang yang dapat univ gini-gini, terus kalian kira kayak, kok bisa sih dapat padahal dia nggak gini-gini, kayak aku pasti selalu percaya kayak pasti orang itu ngelakuin sesuatu, mau dia usaha sebenarnya atau enggak dia ngelakuin hal-hal lain deh yang kayak spiritual, mungkin siapa tahu dia orang yang baik gitu, baik doain orang. Jadi menurut aku other than efforts yang harus kalian keluarin buat academic ini, kayak spiritually kalian juga bisa loh, kayak misalnya kalian coba sedekah sama orang atau berbaik sama orang. Jadi strategi aku kayak maksudnya karena aku cuman dari UTBK dan SIMAK gitu, jadi ya lebih ke belajar sama ngumpulin kayak gimana ya namanya, kayak kita harus usaha di hal-hal yang juga, maksudnya kalau misalnya you think that you deserve it, kan pasti bisa loh. Jadi kayak ini aja apa namanya, pede dulu sebenarnya sih, pede-pede aja, nggak apa-apa idealis, tapi yang penting kalian tuh jangan terlalu apa ya namanya, kalaupun kalian gagal ya udah kayak jangan putus asa gitu loh. Oke nih, kan saya juga OSIS kan dan juga ikut organisasi. Mungkin ini mewakili teman-teman OSIS juga kan. Kan Kak Zeana juga OSIS sama Kak Sabrina nih. Untuk membagi waktunya gimana sih Kak? Kan ada nih tugas OSIS nih mendadak begini kan. Dan waktunya itu kan kita kan harus belajar kan. Nah itu gimana tuh Kak untuk membagi waktunya tuh? Kalau aku waktu sebelum pandemi ini kan, pasti kan kalau kita ada kegiatan OSIS, ada kegiatan keluar kelas, nggak belajar, nggak ngikutin pelajaran. Nah, aku tuh selalu nanya sama teman aku, karena kita punya temen nih ya, tanya nih, apa aja sih materi ini yang lagi dipelajarin? Kalau enggak, besoknya aku sama teman aku tuh pas setelah pulang sekolah tuh aku tuh nggak pernah langsung pulang, pasti selalu belajar sama mereka bertiga tuh, teman-teman aku tuh. Belajar apa aja sih yang kurang, apa aja sih ini, tugasnya apa. Aku sih gitu ya, menurut aku. Oke, untuk Kak Sabrina gimana nih Kak? Jadi seperti kalian tahu, aku tuh kayak agak gak IPA banget nih. Jadi menurut aku OSIS tuh malah kayak pelarian aku gitu loh. Aku berorganisasi tuh karena aku suka kayak ngurus ini, ngurus itu. Dan buat waktu-waktunya ya jujur nggak diatur-atur banget. Dan itu salah. Karena aku tahu juga aku pengen IPS, jadi menurut aku ya udah aku belajar sewajar-wajar aja buat di SMA ini. Tapi aku bikin OSIS jadi malah sebuah apa ya, kayak ya pelarian aku, jadi kayak seru-seru aja, justru yang buat aku jadi apa ya, belajar banyak juga sih, kan soft skills juga banyak didapat dari OSIS juga kan. Ya udah itu, jadi ya itu sih, kalau pembagian waktunya aku biasa-biasa aja sebenarnya, kayak bisa-bisa aja. Oke, untuk Kak Alsya gimana? Kan pernah kan kayak ikut organisasi gitu. Kalau Menurut aku Kakak gimana? eksklusi sama Iya, aku pasti kan kan Kata juga. Jaro waktu itu. Itu sebelum pandemi ya pastinya ya. Kan aku kadang suka mau izin buat latihan buat lomba dan lain-lain gitu ya. Aku kan bimbel kelas 11. Jadi aku tuh pasti nyatet. Aku nggak boleh nggak nyatet pelajaran karena aku lebih bisa apa ya, muscle memory gitu loh. Gak bisa yang visual gitu, biasanya kayak kurang aku di visual itu. Jadi aku harus nulis, aku harus ngulang dan lain-lain gitu. Jadi jangan ngejadiin OSIS atau organisasi kalian itu sebuah hambatan buat kalian berhenti belajar atau gimana. Maksudnya ya selagi kalian masih bisa santai-santai kelas 11, lakuin aja santai-santainya itu gitu sebelum kalian masuk ke kelas 12 gitu loh. Yang penting tugas dikerjain gitu dan masuk kelas. Kalau waktunya kalian kan lagi online nih, masuk kelas tuh
justru lebih gampang nggak sih di online ini, kayak yang penting absen ngerjain tugas gitu. Lebih bisa membagi waktunya gitu Iya, ya. lebih bisa membagi waktu kan kalian nih, ketemu virtual gitu, Bener, ya bener. kan? Oke nih, kita udah nggak terasa nih udah ke sesi terakhir. Kita mau nanya nih tentang motivasi kakak untuk berjuang masuk PTN gimana nih? Amat tips dan triknya kayak gimana? Buat angkatan kalian. Iya, untuk angkatan saya biar lebih semangat lagi nih belajarnya kayak gimana gitu. Motivasinya apa ya? Kalau tipnya pertama latihan sholat sih, jangan lupa, jangan pernah sampai males lah kalian. Seenggaknya kalau kalian males tuh latihan sholat tuh 5 kali lah, dari nomor 1 sampai 5 dari itu paling sedikitnya. Habis itu kalau motivasi, ingat orang tua sih, ingin bahagiain orang tua, pengen nyiptain kesenangan lah, lihat orang tua, lihat kakak sendiri, wah ternyata ini anak gue bisa juga ya masuk Bener PTN. banget. Nah itu pengen banget, wah pengen dipamerin gak sih anak gue bisa Sampai dipamerin ke tetangga gitu ya. Kalau aku buat teman-teman semua, adik-adik kelas, menurut aku kalian tuh harus, iya benar, ingat orang tua. Dan pasti kalian maulah jadi anak yang dibanggakan gitu ya. Terus kalau misalkan dari diri kalian sendiri tuh harus ada motivasi. Kalian harus ngedorong diri kalian sendiri buat kayak, ayo lo mau kuliah tahun ini, lo mau kuliah tahun ini, gue harus belajar ini gitu-gitu. Harus selalu percaya diri juga. Terus kalau aku tipe yang jangan terlalu banyak berharap. Maksudnya kayak berharap nggak apa-apa, tapi kalau mau berharap ya harus sadar diri, realistis gitu ya. Kalau mau kayak Sabrina juga nggak apa-apa, idealis, tapi harus banyak usahanya tuh, harus jor-joran banget tuh ya usahanya buat ke univ yang kalian mau gitu. Dan ya kalau mau bolos, maksud aku ya kalau bisa jangan. Cuman kalau misalnya mau bolos ya diulang nanti pelajarannya sampai rumah, jangan males. Terus harus belajar banget tuh sebulan sebelum UTBK nggak sih? Iya, Harus dipelajarin banget tuh soal-soal yang kira-kira keluar apa aja, yang kalian masih bingung tuh apa, harus ditanyain ke temen atau ke guru kalian di sekolah, guru bimbel gitu. Oke, untuk Kak Sabrina gimana nih? Aku sebenarnya kurang lebih sama sih. Aku lebih, di otak aku tuh pengen banget ngebahagiain orang tua aku, pengen banget apa ya, mereka tuh ada satu dibanggain di diri aku gitu loh. Karena selama ini kan aku nggak ngapa-ngapain banget juga ya. Di IPA juga ya udah biasa aja gitu kan. Jadi aku pasti kayak, aduh gue bisa nih. Pasti pengen. Jadi makanya aku lumayan idealis juga karena aku sekalian aim yang tinggi gitu loh. Dan itu sih lebih yang mendorong aku banget, kayak aku pengen banget kayak orang tua aku bangga sama aku nih, aku bisa ngelakuin ini, aku pengen buktiin juga, sama buktiin sama diriku sendiri. Terus kalau misalnya kalian demotivasi, kalian lagi malas gitu, aku juga ada waktu-waktu aku malas gitu loh, nggak selamanya aku ambis. Misalnya aku lagi buka buku, terus aku biasanya belajar gitu, terus misalnya udah capek banget, biasanya aku suka nulis gitu kayak Sabrina Salma Alista, Ilmu Ekonomi UI gitu-gitu, kayak di setiap pages aku yang aku lagi capek gitu, aku selalu nulis di kertas kayak univ yang aku mau, jurusan yang aku mau, sama diri aku kayak 2021 bisa dapat PTN ini. Jadi aku terus motivasiin diri aku sendiri. Jadi kayak kalian harus motivasiin diri kalian sendiri. Kayak karena nggak ada yang kayak hold you guys selain kalian diri kalian sendiri loh. Kalaupun kalian punya support system, tapi kalian masih harus ngandelin diri kalian sendiri, kayak motivasiin diri kalian sendiri terus, kayak jangan demotivasi deh pokoknya. Kalau misalnya kalian udah mulai males, dorong lagi, pasti bisa. Tapi jangan stres juga, maksudnya kayak have time to chill, kayak juga apa ya namanya, doa jangan lupa, jangan ditinggalin, yang Islam tahajud jangan lupa juga, dari langit lah intinya juga. Tahajud, hajat, duha. Iya, bener. Penting banget itu. Malam tuh bangun doa, ya udah gitu sih. Jadi don't waste your time doing things, tapi kalian juga boleh kayak chill juga. Jadi ya gitu deh tapi intinya. Jadi jangan dibawa-bawa stres banget. Iya bener sih, intinya jangan dibawa stres banget gitu. Makanya belajar boleh, tapi juga bisa membagi waktu gitu. Oke, jadi kita simpulin aja kali ya Kak.
Yang penting kita bisa membagi waktu antara belajar sama santai. Terus kita juga nih harus memberikan motivasi untuk diri kita sendiri. Bisa itu lewat diri kita. Misalnya kan banyak tuh yang kayak lewat HP kayak gitu kan, di lock screen-nya gitu, kayak ayo berjuang kayak gitu kan. Terus atau bisa lewat temen nih minta gue lagi down nih, kayak butuh gue dong motivasi kayak gini biar nggak down lagi, atau minta ke orang tua motivasiin kayak gini. Terus yang penting banget nih kayak belajar sama berdoa itu paling banget sih penting, karena itu elemen kita untuk bisa sukses gitu. Terus bisa kayak harapan kita bisa keterima di masuk PTN atau SBMPTN gitu. Oke sih, mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih kepada Kak Zaina dan Kak Alsia sama Kak Sabrina. Terima kasih untuk sudah mengobrol-ngobrol kita, dan kami juga memberikan sedikit bingkisan untuk Kak Zaina. Ya, ini kamu diterima. Terima kasih. Dan ini untuk Kak Alsia. Ya. Oh iya, makasih ya, makasih. Wah ini lucu sekali. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak kepada komite, kepada tim PKKA 2022, dan terima kasih kepada sekolah kita SMA Negeri 29 Jakarta. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada sponsor kita, PT Raiwat Pondok Indah Arteri, yang telah sudah memberikan donasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua, narasumber yang luar biasa. Dan saya selaku host pamit undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri, sekian, selamat siang, dan sampai jumpa.